kita. Nah, ini kita mulai dengan sifat yang paling penting saja dulu ya tentang sistem, yaitu sistem linear ya. Jadi apa yang disebut dengan sistem linear oleh Haykin diperinci menjadi dua sifat, yaitu superposisi dan homogenitas. Ya. Nah, superposisi itu maksudnya apa? Superposisi adalah kalau satu sistem ya, kalau dimasuki inputnya X1 lalu outputnya Y1T. Ya, jadi ini konsistensi Haykin ya waktu menulis persamaan matematikanya, X itu untuk input, Y itu untuk output. Lalu kalau X1T itu input pertama ya, Y1T output pertama gitu ya. Lalu ada input yang kedua X2T, outputnya Y2T gitu ya. Nah, lalu kalau inputnya kita tambahkan menjadi sinyal gabungan X1T tambah X2T, maka kalau sistemnya linear, berlaku superposisi, artinya outputnya akan menjadi Y1T tambah Y2T. Ya, jadi ini prinsip superposisi ini sangat menguntungkan karena sinyal kita, sinyal XT apapun ya, bisa kita pecah-pecah menjadi sinyal-sinyal komponennya, lalu kita bisa hitung satu-satu dan kita selalu yakin outputnya nanti kalau kita jumlahkan dari output masing-masing sinyal input yang satu-satu itu kita hitung, outputnya kalau dijumlahkan nanti sama begitu ya dengan output yang total kalau inputnya dimasukin penjumlahan outputnya nanti sama gitu. Ya jadi Haykin itu membuat gambar yang seperti ini ya. Ada sistem yang bisa dipecah-pecah menjadi inputnya X1, X2 sampai Xn. Lalu setiap X1, X2 sampai Xn ini input outputnya itu masing-masing Y1, Y2 sampai Yn sebagai output masing-masing input kecil-kecil ini. Ya, lalu kalau outputnya ini kita jumlahkan ya sebagai Y total begitu ya. Nah, ini sama dengan kalau inputnya saya jumlahin dulu ya Xi ini X1 sampai Xnt terus keluar outputnya. Outputnya ini nanti adalah penjumlahan dari semua Y1, Y2, Ynt gitu ya. Nah, ini jadi dengan kata lain, sistem yang total ini kalaupun sistemnya kompleks, saya bisa pecah-pecah jadi komponen-komponennya ya, yang melibatkan input yang lebih kecil-kecil ya, X1T menghasilkan Y1T dan seterusnya gitu ya. Dan saya tuh tidak akan terkejut kalau sinyal inputnya saya jumlahin, sinyal outputnya juga tetap tidak berubah ya, merupakan penjumlahan dari output-outputnya yang sebelumnya itu gitu ya. Nah, kalau sistemnya non-linear ya, kita pecah-pecah jadi komponennya, terus kita analisis satu-satu masing-masing komponennya. Oh, kita tahu inputnya apa, outputnya apa. Tapi begitu kita jumlahin nanti nggak sama tuh kalau sinyalnya non-linear atau sistemnya non-linear begitu ya. Jadi linearitas itu memberikan kita keleluasaan untuk memecahkan sinyal dan sistem kita ke dalam komponen yang lebih kecil dengan keyakinan kalau kita jumlahin belakangan nanti hasilnya tetap benar. Ya, itu satu hal yang sangat menguntungkan ya. Nah, sistem-sistem di alam kebanyakan non-linear sebenarnya. Jadi superposisinya bisa nggak jalan ya. Misalnya makhluk hidup bisa aja kita pecah jadi sel ya. Atau benda-benda zat-zat kimia gitu ya. Kayak oksigen sama hidrogen disatuin toto jadi air gitu ya kalau dengan komposisi tertentu dan sifatnya lain ya dari hidrogen sendiri atau oksigen sendiri gitu ya. Jadi bukan sekedar dijumlahkan begitu ya, ada hal yang terus jadi berubah begitu ya. Nah, kalau itu tuh sistem yang semacam itu non linear ya. Tapi sistem-sistem di kita ya, di rangkaian listrik, dasar elektronika, dan semua sistem yang kita engineering ya, biasanya itu kita asumsikan linear, walaupun bisa aja non-linear ya, tapi kita asumsikan linear sehingga matematika yang seperti itu, yang superposisi itu bisa kita terapkan. Ya, kalau sistemnya ada sedikit ketidaklinearan ya, nanti perhitungan kita bisa meleset sedikit ya. Cuman kalau melesetnya nggak banyak ya engineer masih bisa sih hidup dengan itu
gitu ya. Yang penting dijaga agar cukup linear gitu. Terus efek-efek non linearitasnya nanti bisa keluar sebagai noise atau gangguan. Terus ya kita perhitungkan aja supaya hal-hal itu nggak terlalu besar dan terlalu mengganggu gitu. Ya. Nah, sifat kedua yang termasuk linearitas adalah homogeneity ini ya, homogenitas. Ini lebih gampang. Ini adalah kalau inputnya XT dikali faktor A, outputnya akan terkali juga dengan faktor A yang sama. Ya, jadi ini tuh mengindikasikan juga bahwa sistemnya jinak ya. Jadi kalau inputnya makin besar sekian kali, outputnya nggak tiba-tiba berbeda faktor pengalinya gitu ya. Ini sama gitu ya. Jadi kalau berlaku superposisi dan homogenitas, maka sistemnya linear. Makanya di gambar ilustrasinya ini, Haikin juga membuat ada faktor pengali A1 sampai AN nih. Ya, jadi masing-masing input bisa aja ada faktor pengalinya masing-masing. Nah, tetapi setiap input ini yang udah menghasilkan output tertentu ini, kalau saya kali faktor pengalinya di depan atau saya kali faktor pengalinya di belakang setelah jadi output, sama aja. Karena sistem ini linear dan berlaku homogenitas. Gitu. Ya. Ada pertanyaan sejauh ini soal linearitas? Masih aman ya? Saya coba lanjut lagi ya. Nah, sifat kedua yang penting selain linearitas adalah yang disebut time invariance ya. Makanya seluruh buku Haikin ini membahas sistem-sistem yang linear time invariant. Ya, time invariance ini di 1.8.5 kalau mau dicari ya. Definisinya adalah satu sistem disebut time invariant jika time delay dari sinyal inputnya akan menghasilkan time shift yang sama dengan output yang identis. Begitu ya. Jadi kalau input X1T menghasilkan output Y1T, terus inputnya digeser X1T minus A gitu ya, maka outputnya jadi Y1T minus A juga. Ya, outputnya tergeser dengan pergeseran yang sama. Ya, ini ilustrasinya seperti ini. Ya, jadi X1T digeser sejauh T0 begitu ya, inputnya tergeser, maka outputnya akan tergeser sejauh T0 juga gitu ya. Ini juga indikasi bahwa sistemnya itu jinak ya. Artinya kalau sistemnya saya kasih inputnya pagi hari, misalnya outputnya tertentu, kalau siang hari ya artinya saya geser waktunya, nanti outputnya masih sama ya, walaupun outputnya tergeser juga jadi siang hari, nggak lagi jadi pagi hari begitu ya. Tapi kalau sistemnya dikasih input pagi, beda hasil outputnya dengan dikasih input malam gitu ya, wah berarti ini sistemnya tergantung waktu ya kelakuannya, jadi tidak time invariant ya. Nah, jadi kedua sifat ini ya, linear dan time invariant, menjamin bahwa sistem itu cukup jinak ya dalam pengertian menganut prinsip superposisi, menganut prinsip homogenitas ya. Lalu juga time invariant kalau digeser-geser outputnya nggak berubah gitu ya. Jadi zaman dulu mata kuliah ini namanya sistem linear begitu ya. Jadi dengan kata lain semua yang non linear kita nggak bahas karena matematikanya jadi nggak jalan gitu ya. Makanya itu dua sifat yang linearity dan time invariance, dua sifat yang luar biasa penting di dalam pembahasan semua sistem yang ada di buku kita ini sih dan di kuliahan kita. Sistem-sistem yang non linear biasanya memakai trik-trik tertentu yang lain ya, yang untuk pemecahannya ya. Tapi kita jadi nggak bisa yakin setiap kali bahwa input outputnya itu bisa dihasilkan dengan penjumlahan yang sederhana dan pengalian yang sederhana lagi. Ya, kalau di dalam kuliah kita ini semua operasi-operasinya itu seringkali melibatkan perkalian dan penjumlahan karena kita yakin sistemnya itu jinak ya, nggak jadi tiba-tiba berubah sifat kalau dikalikan dan dijumlahkan atau digeser waktunya. Ya. Nah, sampai di situ dulu. Ada komentar, pertanyaan?
Ya, tampaknya jelas ya. Tapi nanti kalau ngerjain quick quiznya nanti baru tahu sih. Mungkin ada yang salah paham di sebelah mana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu bagian proses belajar ya, Bapak-Bapak ya. Kita coba lanjut lagi ya ke sifat yang lain ya. Nah, sifat yang penting juga ya di sini adalah soal stabilitas ya. Saya lompatin causality dan memory ya. Karena stabilitas lebih penting sih ya. Nah, ini di 1.8 ya. Apa maksudnya stabilitas ya kalau kita bicara soal sistem ya. Sistem itu stabil dengan pengertian bounded input, bounded output ya. Jadi BIBO stability biasanya istilahnya ya. Nah, bounded input itu artinya apa? Artinya inputnya terbatas ya. Jadi notasinya seperti ini ya. XT input lebih kecil dari nilai MX tertentu yang lebih kecil dari tak hingga. Artinya dengan kata lain XT absolutnya ya, besarannya itu tidak tak hingga. Begitu ya, terbatas. Ya. Dan sistem itu stabil kalau inputnya terbatas menghasilkan output yang terbatas juga. Ya, kalau itu terjadi maka kita sebut sistemnya stabil ya. Jadi dengan kata lain, kalau sistem itu dikasih input yang tak hingga, terus outputnya tak hingga juga, ya itu wajar. Ya itu nggak apa-apa. Kita masih belum bisa tahu ya sistem itu stabil atau enggak. Ya, karena inputnya aja tak hingga sih gitu ya. Ya outputnya tak hingga ya so what begitu ya. Tapi kalau inputnya terhingga, inputnya bounded, tiba-tiba outputnya menggila, ya kok bisa ya sistem yang dikasih input kecil, tahu-tahu outputnya tak hingga gitu ya. Berarti ini sistemnya nggak stabil ya. Nah, stabilitas itu adalah menguji kriteria ini nih. Kalau masih terpenuhi berarti sistemnya stabil. Ya. Nah, lalu di bukunya Haykin ini ada kasus yang sangat terkenal yang ditunjukkan, yaitu jembatan ini ya, jembatan Tacoma namanya, itu roboh. Ini ada gambarnya ya, dan nggak diapa-apain, roboh dia gitu ya. Artinya yang terjadi dengan sistem ini adalah bangunan ini nggak stabil. Saya pasang di Learn ya, video gambar waktu jembatan itu roboh ya, jadi ada videonya ya. Ini saya kasih lihat ya, nanti Bapak-Bapak bisa nonton sendiri yang full ya. Ini ya jembatan Tacoma ini. Kalau kita lihat di YouTube-nya aja langsung ya. Saya share screen lagi berikut suaranya ya. Penasaran? Cek promo kebut di Tokopedia. Nah, ini gambar jembatannya ya. Jadi jembatan itu ya sebenarnya kena angin yang biasa aja. Tapi masalahnya adalah jembatannya pada saat goyang ke kiri, waktu dia balik ke kanan tuh makin kenceng ya goyangannya, terus balik ke kiri lagi makin kenceng lagi begitu ya. Sehingga setiap kali dia goyang makin lama makin kenceng, terus kalau terus seperti itu ya lama-lama jembatannya robek begitu ya. Ini saya fast forward ya. Tuh. Ini dalam waktu yang ini ada mobil naik ke atas ya, terus jembatannya goyangnya udah cukup kencang gitu ya. Artinya kan sebenarnya inputnya biasa-biasa aja, angin biasa aja, mobil cuma satu yang lewat gitu ya. Tapi saking nggak stabil ya, input yang kecil itu aja bisa mengakibatkan goyangan yang nggak wajar gitu ya, sehingga lama-lama ya jembatannya robek gitu. Ya, jadi itu contoh sistem yang nggak stabil tuh, ya. Dan sistem itu nggak stabil memenuhi definisi Bibo stability itu ya, karena inputnya kecil saja, tapi sistemnya sedemikian rupa sehingga input yang kecil itu seolah-olah punya feedback ya, feedback positif. Jadi udah goyang ke kiri, waktu goyang ke kanannya itu
balas dendam gitu ya, makin makin ke kanan, terus makin ke kanan, nanti pas balik kirinya balas dendam lagi gitu ya, sehingga positive feedback itu makin lama makin besar goyangannya, sehingga lama-lama robek ya. Sehingga stability sih sebenarnya vital sekali ya di dalam kebanyakan sistem. Kita maunya sistemnya stabil, kalau nggak stabil berbahaya dan nggak bisa dipakai ya. Nah, tapi saya juga pasang video tentang gitaris ya, itu Joe Satriani, di Learn ya. Tapi saya nggak putar di sini ya, tapi saya ceritain aja apa yang dia lakukan. Dia itu memainkan gitar listriknya ya, dengan memanfaatkan positive feedback ya. Jadi bapak-bapak yang main gitar dan rada ngerok mungkin tahu ya, bahwa kalau gitar listrik itu dihadapin ke speaker, maka output bunyi ya yang ditangkap oleh pick up gitar listriknya itu pas udah keluar dari speaker nanti ditangkap masuk lagi di pick up-nya ya. Jadi bunyinya itu seperti feedback speaker yang nguing gitu ya. Nguing gitu ya. Nah, tapi kalau dikendalikan ya dengan skillful ya, dengan ahli ya oleh rockernya gitu ya, bunyi nguingnya itu bisa terdengar indah sih sebenarnya ya, karena menghasilkan nada-nada harmonis yang di atas nada dasarnya itu ya, sehingga bunyinya jadi indah. Ya, tapi harus terkontrol ya, nggak boleh nguing yang nyakitin telinga gitu. Dia harus kontrol posisi gitarnya terhadap speaker, sehingga walaupun nguing ya, artinya udah nggak stabil itu ya, karena suaranya sebenarnya udah berputar, udah keluar dari speaker masuk lagi terus diperkuat lagi, tapi tidak sampai terus menerus membesar terus sampai merusak gitu ya. Jadi sebenarnya dengan kata lain, si gitaris itu kalau kita mau membayangkan jembatan itu tadi ya, jembatan Tacoma itu ya, mengatur sedemikian rupa jembatannya ya, sehingga jembatannya itu bergoyang terus ya, tapi bergoyangnya itu nggak tambah besar sampai membahayakan, tapi terus-menerus ngayun gitu ya, sehingga mungkin ya dari segi keindahan orang kayak dinina bobokan ya, tapi ini bentuknya sinyalnya suara sih ya, jadi di telinga nada itu agak nguing gitu ya, tapi nguingnya nggak sampai nyakitin telinga gitu. Nah, itu nanti ditonton sendiri ya, videonya Joe Satriani, saya pasang di Learn juga sih. Ada pertanyaan sejauh ini soal stabilitas? Kalau nggak ada, saya lanjut lagi ya dengan beberapa sifat yang lain supaya waktu kita lebih efisien. Nah, sifat yang muncul juga ya di chapter ini adalah sifat kausalitas ya, causality. Ini bisa dibaca definisinya. Satu sistem disebut kausal jika sinyal output hanya bergantung kepada input yang sekarang atau yang masa lalu ya. Jadi bisa juga dibilang dengan kata lain, sistemnya nggak bisa meramal gitu ya. Karena kalau sistem yang non kausal itu bergantung kepada input di masa depan ya. Nah, tapi itu secara matematik seperti apa sih ya? Ini Heikin memberikan 2 buah contoh ya. Ini tuh sistem yang melakukan perata-rataan ya. Jadi kalau XN ini inputnya masuk, lalu ada XN-1 geser 1 ya, telat 1 titik. Lalu XN-2 telat 2 titik gitu ya. Lalu ini ada 3 nilai dibagi sepertiga ya di rata-rata. Tapi di rata-ratanya ada window-nya antara N0 sampai N2 begitu ya. Nah, tapi karena output yang ke N ini hanya bergantung kepada input yang sekarang juga N dan input yang lampau begitu ya, maka sistem yang di atas ini kausal gitu ya. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan sistem yang di bawah ini ya, output yang ke N itu bukan cuma bergantung kepada input yang ke N dan input yang lampau dari N-1, tapi input di masa depan N+1 ya. N+1 ini artinya XN-nya geser ke kiri tuh ya. Padahal titik N itu kan ada di titik 0 itu ya, tapi kalau N+1 berarti dia geser ke kiri,
Artinya outputnya harus udah keluar sebelum input yang ini masuk, gitu ya. Nah, jadi secara real time sistem yang non kausal itu sih nggak bisa dibuat, ya. Nah, cuman kalau sistemnya dikasih memori penyimpan, ya. Jadi ini Haykin tuh bilangnya ini ya, the second moving average system, ya, yang sistem yang kedua ini harus menunggu supaya nilai sampel yang di future ini yang xn+1 datang dulu, sehingga baru dia bisa menghasilkan yn. Ya, jadi yang sistem yang kedua ini nggak bisa real time. Ya, jadi artinya nilai-nilai inputnya ini saya simpen dulu ya, xn-1, terus tunggu yang xn+1 itu datang, baru kita keluarin outputnya telat ya gitu. Dengan kata lain nggak bisa real time. Ya, tapi apakah sistem non kausal bisa dibuat? Bisa, cuman nggak bisa real time, gitu aja. Ya, nggak bisa bahwa input masuk, outputnya juga keluar pada saat itu tuh nggak bisa. Ya, harus nunggu dulu. Nah, itu kausalitas ya. Lalu ada juga sifat ya yang disebut dengan memori ya. Ini di 1.8.2 ya. Memori itu sederhana ya. Jadi kalau inputnya masuk pada titik ke N atau titik T, outputnya keluar pada saat itu juga, maka sistemnya memoryless, ya, nggak punya memori. Tapi kalau sistemnya ada delay, ya, atau melakukan integrasi gitu, misalnya sistem yang ini ya, minus T hingga sampai T ya, berarti dia melakukan penjumlahan dari sinyal-sinyal yang lain selain di titik T untuk menghasilkan output di titik T, maka sistemnya itu ada memori, begitu ya. Jadi di dalam rangkaian listrik ya, makanya Haykin memberikan contoh dengan rangkaian listrik itu ya. Persamaannya kalau ada induktor dan ada kapasitor gitu misalnya, maka sistemnya tuh punya memori ya, karena input outputnya itu nggak terjadi seketika gitu aja, melainkan ada sesuatu yang berubah transien gitu berdasarkan waktu ya. Tapi kalau rangkaian listriknya cuma ada resistor saja ya, maka sistemnya memoryless gitu ya. Makanya bapak-bapak kalau belajar rangkaian listrik 1 kan yang sederhana ya, belum ada kapasitor induktor. Kalau udah ada kapasitor induktor, bapak-bapak terpaksa berurusan dengan persamaan diferensial ya, karena tergantung berapa banyak induktor atau kapasitornya gitu ya. Terus persamaannya bisa diferensial order 1, order 2, order 3 gitu. Terus mecahinnya harus pakai transformasi Laplace biar gampang ya. Makanya belajarnya di rangkaian listrik 2 ya. Nah, itu semua sistem-sistem yang memori itu agak lebih repot. Sistem yang memoryless, input masuk, output keluar pada saat itu juga, dan hanya bergantung pada input di waktu itu. Gitu ya. Bukan pada input di waktu-waktu yang lain gitu ya. Nah, itu semua definisi udah diterangkan ya. Jadi saya ulangi lagi ya, linearitas itu adalah kalau suatu sistem memenuhi hukum superposisi dan homogenitas. Lalu kalau time invariance itu adalah kalau inputnya digeser sebesar waktu T0, outputnya tetap sama tapi bergeser juga sebesar waktu T0 juga. Lalu ada sifat stability, itu kestabilan. Kestabilan itu bukan cuma sekedar apakah outputnya tak hingga atau terhingga begitu ya, tetapi kita selalu mensyaratkan inputnya ya. Kalau inputnya kecil dan terhingga, lalu outputnya jadi tak hingga, menggila, maka sistemnya nggak stabil. Ya, sistem itu stabil kalau dengan input yang terhingga, outputnya terhingga juga. Ya, jadi by both stability, bounded input, bounded output. Lalu ada sistem yang punya memori dan tidak punya memori. Kalau sistem yang tidak punya memori, memoryless, inputnya masuk, outputnya langsung keluar. Tergantung hanya pada saat input yang masuk itu saja. Tapi kalau sistem itu punya memori, maka outputnya itu bisa
merupakan penjumlahan atau tergantung dari input-input di waktu yang lain, bukan hanya waktu ke n gitu ya. Lalu kalau dia bergantung kepada input yang datangnya di masa depan, bukan hanya dia punya memori sistemnya, tapi jadi non-kausal. Karena sistem yang kausal hanya bergantung pada input di masa kini dan masa lalu saja, tapi tidak ke masa depan. Nah, itu semua sifat-sifat yang kita pelajari di chapter yang ini. Ya. Ada pertanyaan, Bapak-Bapak? Kalau bingung nanti didengarkan lagi ya rekamannya ya. Saya ingin memperlihatkan bagian terakhir ya dari chapter ini, ada pembahasan tentang noise sedikit ya. Nah, di Learn itu saya pasang satu video dari YouTube ya tentang white noise dan pink noise begitu ya. Jadi di semua sistem itu selalu ada noise ya sebenarnya ya. Nggak ada sistem yang nggak ada noise. Begitu sistem itu punya suhu lebih besar daripada 0 Kelvin, dia sebenarnya langsung punya noise begitu ya. Nah, noise yang semacam itu disebutnya thermal noise ya, karena noise yang muncul karena sesuatu itu punya suhu gitu ya. Kalau Bapak Ibu belajar dasar elektronika ya, mungkin Bapak Ibu juga dikasih tahu ya bahwa komponen-komponen listrik itu, dioda, transistor dan lain sebagainya, beroperasi juga berdasarkan suhu tertentu ya. Kalau suhunya geser, sifat-sifat transistornya bisa berubah begitu ya. Makanya misalnya kalau Bapak-bapak punya amplifier ya, rocker gitu misalnya ya, pasang amplifier buat gitar listriknya ya. Kalau amplifiernya pakai transistor, begitu dia udah ngerok sejam gitu ya, terus amplifiernya panas ya, suaranya bisa jadi melempem tuh. Makanya kadang-kadang gitaris rock itu suka ampli yang pakai teknologi lama, namanya pakai teknologi vacuum tube ya, tube amplifier gitu. Itu teknologinya lain ya, bukan transistor NPN atau PNP. Itu kalau makin panas suaranya makin garang gitu ya malah ya. Kalau transistor itu beda, makin panas makin melempem ya. Nah, tapi pada kenyataannya semua benda ya, kalau ada suhu thermal tertentu dia menghasilkan noise. Nah, thermal noise ini ya biasanya asumsinya adalah white noise. Nah, white noise itu apa ya? Kenapa disebut putih? Ya, white noise itu adalah noise yang mempunyai power ya untuk semua frekuensi besarnya sama. Ya, jadi kayak bunyi hujan ya, kayak bunyi TV analog kalau udah habis siarannya terus mendesis kayak gitu bunyi hujan ya. Saya pasang sih di Learn ya, Bapak nanti dengerin ya. Nah, itu artinya untuk semua frekuensi ya di situ ada power noise-nya ya, sehingga kita dengar bunyi mendesis gitu yang di semua frekuensi ya. Itu makanya disebutnya white noise, itu thermal noise ya. Tapi saya pasang juga di Learn sesuatu yang disebut pink noise. Nah, pink noise ini dibahas Haikin juga nih di sini ya. Ada noise yang karena rangkaian listrik tertentu persamaannya jadi seper F. Ya, jadi ini di bagian bawah sini ya. Ini ada sesuatu yang disebut seper F noise. Ya, nah seper F noise ini artinya adalah kalau frekuensinya makin gede, noise-nya makin kecil ya. Jadi noise-nya itu ngumpul di frekuensi rendah, makin gede frekuensinya, noise-nya turun. Ya, dan turunnya eksponensial nih karena seper F gitu ya. Nah, artinya Bapak bisa bayangkan ada noise yang mirip kayak desis air hujan itu kayak white noise, mirip ya. Tapi nada-nada yang lebih rendah itu powernya lebih kencang. Ya, jadi kayak hujan tapi hujannya lebih deras ya. Karena suaranya lebih berat gitu ya. Nanti Bapak-bapak habis kuliah ini coba dengarkan ya, bandingkan yang white noise dan pink noise di Learn gitu ya. Terus coba rasakan yang mana yang lebih berat gitu ya suaranya ya.
hujannya gedean yang mana ya. Nah, yang pink noise itu karena frekuensi rendahnya lebih besar, dia terasanya lebih berat sih daripada yang white noise ya. Terus Bapak kalau sulit tidur, katanya pakai white noise bisa bikin gampang tidur ya. Sama kayak orang kalau naik mobil atau pesawat dengar desis mesin gitu ya, nanti bisa jadi agak ngantuk gitu ya. Nah, itu efeknya white noise sama pink noise bisa gitu juga tuh. Jadi kalau udah sibuk kerja capek nggak bisa tidur ya, pasang white noise aja ya. Jangan-jangan lebih bisa tidur ya. Di YouTube sih banyak ya, ada suara air gemericik mengalir gitu juga. Kalau lebih suka itu untuk apa nemenin tidur, bisa juga ada tuh di YouTube ya. Nah, ini udah hampir habis waktu kita. Eh, Sampai di sini ada pertanyaan atau komentar Bapak-bapak? Kalau nggak ada kita ya Belum ada, Pak. belum ada ya. Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada kita sampai di sini aja sih. Nanti saya buka kuisnya, terus Bapak-bapak bisa nyobain ya, paham atau nggak paham. Ditebak aja, terus nanti lihat jawabannya. Terus kalau bingung, coba denger lagi recording-recordingnya, baik yang malam ini ataupun dari tahun lalu atau tahun 2020 ya. Terus dibaca buku Haikinnya, bisa paham atau enggak gitu ya.